Puji Tuhan, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Haleluya. Ya, pernah nggak Anda bertanya, apa sih agamanya Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan wahyu di Gua Hira? Ini yang sedang tidak terungkap ke publik dan juga jarang dibahas oleh para mualaf-mualaf yang katanya mantan pendeta. Seperti Kainama, dia terus sibuk bahas Alkitab. Ya, dia terus sibuk bahas tentang Yesus. Tetapi kenapa sih Kainama tidak pernah bahas tentang nabinya Nabi Muhammad, nabinya si Kainama? Apa sebenarnya ya agama dari nabinya Kainama ini, yaitu Nabi Muhammad ini? Apakah memang dari lahir brojol Muhammad langsung Islam? Itu tidak mungkin. Karena apa? Dia baru dapat wahyu ketika dia sudah menikah dengan Khadijah, ya. Dan yang saya heran, jarang sekali ya para mukalaf-mukalaf ini ya membahas hal ini. Mereka apakah memang tidak tahu apa-apa atau pura-pura bego? Ya kita nggak tahu kawan-kawan. Karena kita lihat mereka hanya sibuk bahas tentang Alkitab, bahas tentang Yesus, ya, memfitnah Paulus, memfitnah Alkitab, ya, kentuti Alkitab. Itu aja yang mereka kerjakan. Mereka ini kenapa nggak mendalami agama mereka? Ini nih, gue beritahu lo, ya, dan segera Anda berpikir dan Anda memberikan kesimpulan sendiri apa sih yang sebenarnya yang terjadi sebelum Muhammad dapat wahyu di Gua Hira, ya, apa agama Muhammad sebelum itu. Tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita simak penjelasan dari seorang ustadz yang menurut saya cukup cerdas. Namun sebelumnya Sobat Waras, hentinya saya mengajak Sobat Waras yang tergerak ya untuk mendukung Pavel ya 88 channel dalam pendirian rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Sobat Waras bisa salurkan lewat nomor rekening BRI 52001045 ya 532 dan saudara bisa sertakan bukti ke nomor WA yang ada di layar kaca, atau juga bagi sobat waras yang di luar negeri yang mungkin sulit untuk transfer ke BRI bisa lewat PayPal ya @pavel88 channel. Ya ini puji Tuhan ya timbunannya sudah full ya, dan memang kita sedang terus berdoa dan bergumul untuk melanjutkan pembangunan ini ya untuk Cor Tiang, Cor Slob dan seterusnya. Dan puji Tuhan anggaran saat ini masih ada 40 juta yang tersimpan di rekening dan itu akan segera kita cairkan ya untuk melanjutkan pembangunan ibadah ini. Oke, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang Sobat Waras tabur. Langsung saja kita simak apa pandangan seorang ustadz cerdas dan waras mengenai apa sebenarnya agama Nabi Muhammad sebelum dia menerima wahyu. Oke, sahabat menyaksikan. Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Ini luar biasa ya. Ustadz ini juga sebenarnya ya dia sudah tahu, cuman dia apa ya silakan memberikan
keputusan kepada netizen. Agama yang tidak berpoligami itu agama apa? Ya, kalau setahu saya ya, agama Kristen. Agama Kristen tidak mengajarkan poligami, ya, tidak mengajarkan untuk kawin lebih dari satu. Hanya agama Kristen, kawan-kawan. Ya, kita lanjut lagi ya. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Nah, sampai di sini Sobat Waras sudah bisa mengerti ya. Jadi ternyata Nabi yang katanya jatuh ke debuk dari langit itu, ya, yang katanya diperoleh di Gua Hira itu, ternyata dikonsultasikan kepada seorang pendeta namanya Waraka bin Nawfal. Tetapi perhatikanlah kawan-kawan, begitu banyak oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu di negeri ini begitu membenci pendeta, membenci orang Kristen, melarang untuk membangun rumah ibadah orang Kristen, melarang orang Kristen untuk beribadah. Tapi mereka tidak paham, tidak mengerti sejarah bahwa ternyata setelah nabi mereka menerima wahyu di Gua Hira itu, kawan-kawan, justru nabinya mengkonsultasikan itu kepada Waraka bin Nova yang pada waktu itu seorang pendeta. Ya, walaupun ya banyak penafsir yang mengatakan dia itu pendeta bidat atau pendeta sesat, ya. Tapi setidak-tidaknya seorang pendeta lah kira-kira begitu ya. jadi siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan sebetulnya. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Iya. Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Jadi silakan Anda sendiri yang memberikan kesimpulan dari ceramah ya Ustadz ini, kawan-kawan, yang memang sangat fenomenal. Menurut saya cukup menggunakan logika ya, dan perlu Anda cerna supaya Anda itu janganlah terlalu membenci ya kekristenan. Janganlah Anda terlalu ilfil ya, padahal ya tanpa Anda sadari ya awal-awal sejarah itu apa yang terjadi. Ya, coba kita lihat ya beberapa komentar netizen yang di TikTok ini saya ambil ya. Mantap Buya Sakur. Ya memang cerita jujur itu sangat menyakitkan. Ustadz ini sangat cerdas dan kritis. Betul-betul orang yang berilmu. Ya memang kawan-kawan beda ya. Orang yang berilmu itu biasanya santuy. Kalau orang yang tidak berilmu itu seperti kayak nama, berkoar-koar nggak jelas ya. Seperti si Agustan ya, yang sukanya hanya menghina. Terima kasih Buya Sakur atas pencerahannya. Ya, menambah wawasan kami yang masih banyak kekurangan. Semoga Allah SWT selalu merahmati Buya Sakur. Dia Kristen dari Palestina. Ada yang menjawab itu ya. Katanya si Nabi ini Kristen dari Palestina. Asumsi dia juga nggak tahu karena
hidup di zaman itu. Dia hanya berasumsi. Ya setidak-tidaknya apa yang dia sampaikan itu, perlu Anda renungkan, perlu Anda pikirkan. Agama Siti Khadijah itu apa? Itu sebelum menikah, pas mau nikah Siti Khadijah masuk Islam dan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Ya, perasaan saya, yang pernah saya baca bahwa Nabi itu ya sudah menikah dengan Muhammad sudah menikah dengan Khadijah baru dapat wahyu. Itu perlu diingat ya. Jadi bukan sudah dapat wahyu baru nikah dengan Khadijah, tidak. Sudah menikah dengan Khadijah baru dapat wahyu itu ya. Ngomong apa sih Mbak ya, ini kawan-kawan ketika orang tidak bisa berpikiran waras, mereka selalu menyalahkan. Ya ngomong apa sih Mbak, tapi mereka sendiri tidak paham dan tidak mau berpikir ya. Ini video lama kenapa di-upload? Ya memang ini walaupun video lama tapi ini mencerdaskan dan saya baru lihat video ini ya. Ya terserah ya, ini ajaran yang betul. Ya, jaga terus orang ini ya Allah, amin. Dia tahu sejarahnya ya, tapi dia enggan menyampaikan. Dia sedang mengajarkan kalian untuk berpikir ya. Buya Sakur adalah salah satu buya yang banyak tahu ya. Ya, itu kawan-kawan ini siapa dan agamanya apa ya. Saya tidak paham yang mulia ya. Waraka bin Naufal kalau nggak salah masih sepupu sama Siti Khadijah ya. Fakta. Kalau memang ya selama selama Siti Khadijah ini menikah dengan ya dengan Nabi Muhammad itu ya nabinya umat Islam ya, itu nggak berani loh, nggak berani si nabi ini, eee, apa namanya, berpoligami. Tapi setelah Khadijah meninggal, ada di situlah mulai dapat wahyu-wahyu baru untuk, berpoligami, ya untuk mengambil istri, bahkan, dengar-dengar si anak mantunya apa, istri anaknya juga, dijadikan, istri setelah anaknya bercerai dengan istrinya, ya yang sedang viral juga itu ya. Eee, jadi itulah kawan-kawan sejarah dan memang tidak bisa lagi, kita untuk pungkiri ya dan tinggal berpikir dengan cerdas dan waras bahwa hidup ya tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah dan kalau Anda tidak belajar sejarah, Anda akan menjadi orang yang bahlul. Kira-kira begitu ya. Oke sobat waras terima kasih untuk, stay menonton video ini, semoga video ini mencerdaskan Anda dan bantu viralkan. Ya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Oke? Dan terus dukung Pavel 88 Channel, pembangunan roh yang kami sedang kami kerjakan. Ya, kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati apa yang Sobat Waras tabur. Salam waras dan bye-bye.